Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ini untuk membantu kalian nanti PTS. Barangkali kemarin ada yang terlambat belum selesai, maka saya berikan bantuan ya. Bisa jelaskan beberapa hal. Yang pertama tentang isomer fungsional ya. Isomer fungsional jika dua senyawa atau lebih rumus molekul sama, gus fungsinya beda. Ada 3 pasang. Alkohol dengan eter berisomer rumusnya ini. Aldehid dan ketor isomer rumusnya ini. Asam dengan ester berisomer dengan rumusnya ini. Contohnya jika soalnya adalah IC, tentukan semua isomer dan tata nama dari senyawa berikut. Ada 3 ya. C26O berarti cocok dengan rumus ini kan. Ini saya ganti 2 kali 2 4 tambah 2 6O ini. Ini C24O berarti contoh cocok dengan ini C2H4O. Yang ini C24O2 berarti ini C24O2. Berarti yang pertama nanti bisa alkohol, bisa eter. Yang kedua bisa aldehid, bisa keton. Yang ketiga bisa asam, bisa esternya. Jawabannya seperti apa? Coba aja. C26O ya. Berarti semua rumusnya sesuai dengan tadi ya, RUH dan eter. Maka kamu buat isomer alkohol RUH. RUH C-nya 2 ya udah ini ya, C-nya 2 UH. Apa namanya alkohol 2 kan etanol ya. Ada bentuk lain nggak ada, berarti bentuknya satu tok, ini tak pindah-pindah sama aja. Yang kedua dari eternya bagaimana? ROR ya, buat ROR. Nah ROR C-nya 2 kan C1O C1 ya, apa namanya, dimetil ether gitu ya. Nah kok CH3 Bu? Nah, biar tangannya 6, biar tangannya 4 ya, berarti kan 33 ya. Lalu C24O tadi katanya sesuai dengan rumus kedua, berarti RCOH dan RCOR, aldehid atau alkanal dan keton ya. Nah ini berarti RCOH ya, buat C2 RCOH berarti ini C1, ini COH gitu kan. R nya kan ada 2 tahun, ini 1 berarti ini 1. Apa namanya, alkanal berarti etanol. Nah, nanti kalau keton berarti bisa keton, bisa alkanon ya. Nah, keton RCOR tidak ada karena anggota keton minimal C3. Ini ya, kan harusnya 3 1 2 3. Kalau 2 nggak bisa. Kalau 2 berarti ini kan H. Kalau ini H berarti sama dengan ini, nggak boleh ya. Atau ini H juga sama dengan ini, maka harus 3 ya. Berarti keton nggak ada isomernya. Yang ketiga C24O2 sesuai rumus ini berarti RCOH dan RCOR ya. RCOH berarti buat RCOH C-nya 2, berarti kayak gini kan. Nah, C1 COH. Apa namanya? Alkanoat berarti etanoat. RCOR alkil alkanoat atau ester. Berarti ini ya, C-nya kan 2, berarti ini harus C. Ini harus C ya. Jadi kalau ini H nggak bisa. Kalau ini H berarti sama dengan ester, asam. Ini harus C. Kalau C2 berarti ini C, ini C, ini H ya. Kalau 3 ini C, ini C, ini C gitu ya. Apa namanya? Kemarin atau nama ester adalah alkil alkanoat. Yang belakang ini baca alkil, ini baca alkanoat. Alkilnya C1 berarti metil. Alkanoatnya C1 juga berarti metanoat. Metil metanoat ya. Kalau ini di sini 1, ini 2 berarti metil etanoat begitu ya. Nah, ini isomernya nggak ada bentuk lain juga ya, sehingga kebetulan ini untuk C2 masing-masing hanya satu bentuk ya. Tapi ingat, semakin banyak atom C maka jumlah isomer juga semakin banyak gitu ya. Itu supaya kalian perhatikan. Nanti kalian latihan coba C26O ketemu berapa isomer dari masing-masing, lalu C4 ketemunya berapa isomer gitu ya. Nah, yang kedua tentang haloalkana. Haloalkana atau RE ya, halonya itu halogen FCl BRI, alkananya R ya. Nah, ada beberapa kriteria. Yang pertama, kalau halogen terikat pada nomor 1 di pinggir ya, maka namanya haloalkana. Halone cloro, alkananya C1 metana, klorometana. Ini bromo C2 berarti bromo etana gitu ya. Jika tidak pada nomor 1, contohnya seperti ini ya, maka harus diberi nomor lebih dahulu, lebih kecil ya. Halogen diberi nomor lebih kecil. Nah, ini supaya kecil kan dari kiri, berarti 1 2, nomor 2 ya. Maka namanya 1 2 3 4 5 6 2 bromo heksana, bukan 5 bromo tapi 2 bromo, harus nomor yang kecil. Yang kedua, yang ketiga ya, jika halogen lebih dari 1 jenis. Kalau lebih dari 1 jenisnya sama, berarti seperti biasanya di bromo, di iodo, di cloro gitu ya. Kalau 3 ya tribromo, 4 ya tetrabromo kayak gitu ya kalau sama. Masalahnya kalau berbeda, maka penomoran C harus memperhatikan tingkat kereaktifannya. Tingkat kereaktifan halogennya seperti ini. Itu penomoran. Kalau penyebutan harus sesuai abjad. Contohnya aja langsung. Ini ada 2 halogen yaitu Br dan F. Maka yang lebih reaktif kan F. Maka saya harus menentukan F-nya nomor kecil, berarti dari kanan ya. 1 2 3 4 sudah kan penomoran. Kalau penomoran sudah, maka penyebutan. Penyebutannya abjad. Br, B karo F kan duluan B abjadnya, maka sebut Br dulu. 4 bromo, 2 fluoro, rantainya 5 berarti pentanol.
pentana gitu ya. Contoh yang kedua, ada Cl dan I, maka yang lebih reaktif adalah apa? Cl. Nah, Cl harus nomor kecil, berarti dari kiri ya. Ini penomoran sudah, penyebutannya abjad. C dan I kan duluan C, berarti 1 chloro 5 iodo, rantainya 5 adalah heksana gitu ya. Yang keempat, jika ada gus alkil ya. Kalau ada alkil, nah maka penomoran tetap melihat halogen, yang disebut halogen dulu kemudian alkil. Nah, ini contohnya ya, ada gus alkil berarti halogen ini alkil. Nah, tadi katanya penomoran tetap mengutamakan halogen. Berarti halogennya F dan Br, menang F berarti harus dari kiri. Tadi kan menang F ya, F tertinggi ya. Nah, harus dari kiri, udah penomoran. Penyebutannya sebut halogen dulu baru alkil. Halogennya F dan Br, maka abjadnya kan B dulu, maka bromo, baru fluoro, baru metil gitu ya. Nah, rantainya 5 berarti pentana gitu ya. Terus yang nomor 3 yang berikutnya adalah benzena. Benzena rumus molekulnya C6H6, rumus strukturnya seperti ini, disederhanakan seperti ini ya, karena ini berarti pojok-pojok ini adalah CH ya. Bisa gambar ini, bisa gambar ini, berarti bisa rangkapnya bisa berputar, namanya resonansi ya. Rangkap tunggal ini tunggal rangkap resonansi. Ulangi ya, rumus molekulnya ini, rumus strukturnya ini. Udah. Berikutnya, benzena mengalami substitusi pergantian. Kalau yang diganti satu ya, misalkan ini C6H6, hidrogennya tak ambil satu ganti yang lain, namanya turunan ya, karena jadinya C6H5 apa gitu ya. Contohnya ini ya, turunan benzena ya. Nah, contohnya kalau yang satu diganti X berarti namanya C6H5X ya, namanya halobenzena. Kalau yang satu diganti CH3 berarti C6H5CH3 gitu gambarnya. C6H5 tadi yang seperti ini bisa digambar pakai lingkaran ya, karena CH3 berarti namanya toluen ya. Kalau OH namanya fenol, NH2 namanya anilin. Nama-nama ini tolong dihafalkan. Toluen, fenol, anilin, nitrobenzena, benzoat, benzanal, stirena gitu ya. Nah, itu kalau monosubstitusi. Nah, kalau disubstitusi, nah dua substituen ada 3 bentuk, yaitu bentuk orto, meta, dan para. Orto jika posisinya satu jejeran 1,2. Nah, 1,2 ini yang saya tunjukkan yang substituennya sama ya, berarti penggantinya sama. Kloro, metil, nitro kan sama ya. Nah, orto kalau posisi 1,2 bisa di sini, bisa nek kene karo kene, bisa kene karo bisa. Ini sama aja, ini dimanapun asalkan jajaran namanya 1,2. Ya, ini sama ya. Nah, kalau 1,2 namanya orto atau 1,2 sehingga namanya 1,2 ClCl diklorobenzena. Nama lainnya orto diklorobenzena. Orto ya. Kalau sudah menyebut orto tidak menyebut 1,2. Kalau sudah 1,2 jangan orto gitu ya. Nah, orto bisa disingkat O ya. Ini berarti orto dimetil benzena. Kalau ini 1,3 meta 1,3 ya. Nah, meta dinitrobenzena atau M dinitrobenzena, 1,3 dinitrobenzena ya. Ini 1,3 dibromobenzena atau meta dibromo. Para 1,4 ya, dimanapun posisinya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini 1,4 di amino, nama lainnya para amino. Ini di fluoro ya, 1,4 di fluoro ya. Nah, jika substituennya beda, bagaimana? Kalau beda berarti dilihat prioritasnya. Seperti ini langsung ya. OH dan NO2, kan ini prioritasnya ini paling besar lalu berkurang. Menang OH NO2 menang OH. Kalau menang OH berarti nomor satunya OH. Kalau nomor satunya OH tadi dilihat OH adalah fenol. Nah, fenol ya. Berarti ini dianggap fenol. Nomor 3 ada nitro, makanya 3 nitrofenol. Posisi nomor 3 adalah meta, berarti meta nitrofenol. Ini posisinya NH2 dan BR. NH2 dan BR itu ini, berarti menang NH2. Nomor 1 NH2. NH2 adalah tadi apa ya, anilin. Berarti ini anilin. Nomor 4 ada BR, 4 bromoanilin. Nama lain 1,4 adalah para bromoanilin. Demikian ya, mohon maaf karena waktu saya terbatas. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.